Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Anda para pecinta kerukunan? Senang sekali ketemu lagi di Sunan Suara Kerukunan. Sahabat para pecinta kerukunan, di minggu pertama bulan Maret kita kenal dengan Women's International Day atau Hari Perempuan Internasional. Dan hari ini saya sudah bersama dengan salah seorang aktivis perempuan yang, waduh, saya senang sekali bertemu dengan beliau di sini. Sahabat para pecinta kerukunan, kita sambut sudah ada Kak Reni Harti. Assalamualaikum Kak Reni. Waalaikumsalam Kak Nanda, Masya Allah. Apa kabar Kak Reni? Baik, Kak Nanda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap Sehat, semangat dan positive thinking kayaknya Kak Reni, itu yang penting ya. Betul Iya banget. Kak Reni, saya senang sekali bisa ketemu dengan, karena tidak banyak saya kira aktivis-aktivis perempuan yang bisa bersuara gitu ya, atau yang mampu mengungkapkan jati dirinya, apalagi dengan kultur kita yang orang timur. Betul. Masih banyak perempuan-perempuan yang kayaknya malu-malu gitu ya. Nah, di sini Kak Reni mungkin ya bisa memberikan semangat atau vibe positif nih untuk perempuan-perempuan kita, perempuan-perempuan Indonesia yang menyaksikan acara kita. Insyaallah. Kak Reni, tadi kita bicara soal Hari Perempuan Internasional. Sebetulnya perempuan tuh apa ya? Ini kan menjadi spesial. Jadi perempuan saja sudah spesial. Spesial gitu, kan? banget. Tapi sespesial apa sih sebetulnya, dan bagaimana harus kemudian kita menghargai diri kita dan lain sebagainya, itu harusnya seperti apa gitu Kak Reni? Baik, terima kasih Kak Nanda. Jadi International Women Day itu adalah Hari Perempuan Internasional dan merupakan perayaan pencapaian baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, itu diperingatin setiap tanggal 8 Maret ya Kak Nanda. Nah, sementara itu ada yang kemarin gender equality ya. Nah, itu adalah tema yang diambil dalam perayaan tersebut, yang artinya adalah kesetaraan gender untuk menyuarakan hak perempuan di dunia, Kak. Nah, tahun ini dengan tema kesetaraan gender tersebut diharapkan bisa membawa perubahan bagi seluruh perempuan agar berani bangkit, berani bersuara gitu, dan melawan kekerasan yang di lingkungan beliau, di sekitarnya, baik di lingkup pendidikan, agar masa depannya itu lebih cerah, seperti itu. Nah, hal ini diwujudkan dengan mendukung perempuan dalam menyuarakan pendapatnya, atau keprihatinannya, ya kan, atau keberpihakannya, serta menciptakan sebuah rasa aman di lingkungan kita. Nah, dalam hal ini perempuan itu bukan hanya diam Kak Nanda, tapi harus berani dan berhak bersuara dan bersikap dan bertindak. Itu sih garis besarnya Kak Nanda. Iya, itu kadang memang masih banyak perempuan-perempuan gitu ya Kak. Ini untungnya kita bicara enak sama-sama perempuan gitu ya. Tapi bukan berarti yang laki-laki nggak boleh nonton. Penting juga dong, ini edukasi untuk yang laki-laki. Sebetulnya karena keberanian itu kali ya Kak Reni ya. Banyak perempuan nih, saya nggak tahu apakah kultur kita atau bagaimana, kok kayaknya masih ada rasa tabu, masih takut. Apalagi tadi Kak Reni sampaikan kekerasan Kak. Betul. Masih mungkin di luar sana masih ada teman-teman yang mengalami kekerasan dan lain sebagainya. Itu harusnya seperti apa sih Kak? Kekerasan itu kan berbagai macam ya Kak Nanda, baik fisik maupun mental sendiri ya. Nah, untuk kekerasan perempuan itu saya rasa udah seperti apa namanya tuh, sudah seperti yang banyak terjadi, yang kita lihat dan kita baca. Nah, sebenarnya mungkin kekerasan itu karena si perempuan atau si korban tersebut tidak berani bersuara seperti yang Kak Nanda sampaikan tadi, atau merasa tabu. Misalnya contoh soal kekerasan seksual, misalnya. Nah, mungkin si pelaku itu entah dari keluarga sendiri, entah dari orang terdekat. Jadi si korban ini merasa takut, atau malu, atau mungkin merasa aib, seperti itu Kak Nanda. Nah, disinilah kita harus menyuarakan bahwa
kamu sebagai korban jangan malu, Iya, jangan betul. takut gitu. Betul. Harus berani bersuara karena itu hak kamu gitu. Iya, kan kadang Anda. memang kenapa sih nggak mau ngomong gitu. Kita suka greget misalnya ketemu Mm-mm. dengan kasus-kasus yang kayak gitu. Kadang yang tadi Kareni bilang takut atau malu gitu, karena Aib, menjadi katanya. aib gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lapor ke tempat yang benar mungkin nggak akan malu sih Nggak sebenarnya, akan kan malu. nggak di asal lapornya jangan ke reels Instagram Yes. gitu ya Kareni. Beda lagi nanti Kak. Itu beda lagi ya. Iya, Jadi betul. saya kira ini spirit yang bagus banget tadi Kareni bilang, memang nggak boleh takut lah untuk kita Iya, ngomong. untuk menyampaikan. Betul, karena kan perempuan itu tadi kita bicara offline ya Kak ya, Kareni betul. bilang perempuan itu madrasahnya Madrasahnya keluarga, bagi kan? keluarga, bagi Gimana tuh, anak-anak. Kak? Kalau menurut saya ya Kak Nanda, karena saya juga punya anak ya, sepasang, punya keluarga gitu. Seorang anak, contohnya ya, waktu anak kecil aja Kak Nanda, saya melihat itu di lingkungan kami, kan kalau makan jalan, ya kan, jalan terus gendong sana sini gitu kan, padahal si ibu itu nggak tahu kalau di luaran itu banyak debu ya untuk makanan tersebut Oh iya, gitu. benar-benar. Nah kalau saya beda lagi Kak, saya kalau sudah makan anak duduk di rumah, tidak keluar rumah. Jadi ada kursinya, kalau masih kecil tuh ada kursinya, tidak jalan-jalan. Jadi, nah itu saya biasakan. Nah jadi kalau setiap si anak saya membawa makanan, itu si anak tuh udah cari kursinya Kak. Oh, karena sudah dibiasakan dari dulu seperti itu. Jadi Iya. sampai sekarang ya kalau mau makan duduk. Iya, nggak ada yang jalan-jalan terus makannya disuap dulu ke emaknya langsung dilepeh. Apa Iya, maksudnya? iya. Tapi kayak itu nggak kebiasaan boleh loh. orang tua kita zaman dulu gitu ya Kareni. Ya, Aku itulah. masa kecilnya juga mungkin pernah ngerasain gitu. Jadi anak-anak tuh gitu. kalau nggak jalan-jalan nggak mau makan Iya, gitu. ada burung, ada kucing kayak gitu kan. Padahal itu bukan kebiasaan yang bagus ya. Iya, itu cuma contoh kecil aja sih Kak Contoh Nanda, kecil. dan itu akan membentuk pribadi si anak tersebut gitu. Pertama, kalau saya melihat ya karena tadi Kak Nanda bilang dan saya sampaikan juga bahwa ibu adalah madrasah buat keluarga dan anak-anaknya. Pengajaran itu datangnya dari ibu gitu loh. Semua edukasi yang positif datang dari ibu. Yang negatif pun sebenarnya bisa dari si ibu tersebut gitu. Jadi bagaimana caranya si ibu itu memberikan edukasi yang baik kepada anak-anaknya. Ya contohnya itu salah satu contoh makan. Dan kalau sholat Kak Nanda, saya tidak pernah udah sholat saya nggak pernah. Paling saya azan dek kakak gitu, saya langsung wuduk sendiri gitu loh. Jadi contoh. Terus dia gitu ngeliat ya. mama wuduk, jadi dia ngikut. Nah akhirnya itu lucu ya Kak Nanda ya, Iya, kecil-kecil betul, gitu betul. walaupun dia salah-salah ngeliatin kita tapi Iya. lucu. Tapi akhirnya setiap sholat saya pergi wuduk sendiri, mereka ngikut gitu loh Kak Nanda. Iya, iya. Itu contoh kecil aja sih sebenarnya. Ya makanya dikatakan keluarga itu sebetulnya ketahanan keluarga itu sangat Ketahanan penting keluarga gitu sangat ya Kareni penting. ya. Betul. Termasuk yang sikap-sikap tadi perempuan malu mungkin dari kecilnya dulu dia tidak Diajarkan apa ya, untuk- tidak diajarkan untuk pede sama dirinya Ya, gitu betul. kan. Nah itu satu Kak Nanda ya. Diajarkan untuk berbicara, mengeksplor dirinya ke orang tua. Contoh soal anak saya sudah dewasa, maksudnya sudah akil balik ya. Saya menyampaikan pendidikan seksual dengan cara saya. Misalnya adik yang perempuan kan, adik yang laki-laki kakak ya kan. Adik sekarang sudah remaja, sudah akil balik, sudah menstruasi. Jadi saya kasih batasan-batasan sama adik. Karena mereka kan namanya adik kakak deket, Betul. ya kan, sangat deket gitu kan. Ya seperti tiduran, ya atau apa tuh biasa lah, bercanda atau segala macam gitu. Tapi saya sampaikan itu apa sih mah gitu, nggak boleh seperti ini karena kalau seorang wanita sudah menstruasi itu sudah bisa dibuahin atau segala macam. Jadi bahasanya itu bahasa anak-anak. Tapi lebih ke pendidikan seksual harus dikatakan Kak Ananda. Dan dia juga harus berani ngomong gitu. Betul. Misalnya kalau saya waktu saya menstruasi merasa malu dulu ya. Malu ngomong Kayaknya sama untuk mama ngomong saya. aja kan malu gitu. Tapi mama saya yang itu kenapa kamu kan pulang sekolah kan. Jadi karena malu saya nggak tahu bagaimana memakai pembalut gitu. Karena malu ngomong. Nah, akhirnya disampaikan ke mama berarti kamu sudah dewasa. Ini loh nah pembalutnya gitu. Iya, Nah, bahkan sampai diajarin gitu ya. Tapi sekarang dengan gantinya zaman, jadi si anak tersebut berani bercerita, mama
ada merah-merah, ada gitu. Nah, jadi dia harus berani mengungkapkan Betul. apa yang dia rasakan gitu kan. Jadi kita harus mendidik anak, ya katakan apa yang mau kamu katakan gitu. Jadi ketika nanti dia kena ancaman dari luar kan, karena ini dia bisa membahasakan saya ini korban apa bagaimana gitu ya. Saya sampai bilang ada nggak boleh ya anggota tubuhnya yang sensitif disentuh-sentuh. Saya sampai gitu. Nanti dia akan ngomong gitu kan. Padahal ini lucu lagi. Kakaknya nggak sengaja mungkin kan Anda, terus kesentuh, dia ngadu ke saya karena kan udah dibilangin, Ade harus ngomong ya nak kalau ada apa-apa gitu. Wah, kakak tuh usil, orang nggak sengaja kata kakaknya gitu, masih kanak-kanak gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi keterbukaan dirinya si anak dan eksplor dirinya ke anak, ke orang tua itu harus. Jangan merasa takut, malu gitu. Jadi ancaman apapun yang terjadi sama dirinya, dia berani mengungkapkan kan Anda. Ya, betul. Dan dididik bahwa kalau jadi korban itu bukan aib gitu. Bukan aib kan Anda. Nah, saya kira ini juga berkaitan dengan masalah kerukunan karena ini. Betul. Kalau ibunya tidak bisa menanamkan, kan kadang kan dulu ya misalnya nih zaman-zaman masih beberapa puluh tahun yang lalu mungkin kita kalau nggak terima ibadah orang lain suka dikasih itu salah tuh gitu ya. Jangan gitu kan ya. Jangan kesana gitu kan. Nah itu sebenarnya kita kan hari ini kita tidak mau seperti itu gitu Karen. Betul, benar. Saya kira didikan itu juga harus dari ibu, harus dari ibu sendiri. Kalau saya sendiri sih menyampaikan ke anak bahwa dalam agama kita ya agama kita, tapi tidak harus menjudge gitu, tidak harus menjelekan karena semua agama itu bagus, baik, dan semua agama itu selalu mengajarkan yang baik-baik kan gitu ya Kak ya. Yang menjadi tidak baik itu kan oknumnya gitu kan. Jadi bukan si anak yang dari agama A, B, C bukan gitu kan, tapi penyalahan penggunaan ajaran agama mereka gitu. Nah saya dari kecil juga sudah toleransi banget kan Anda, karena saya dibesarkan di Padang itu kan keluarga saya ada yang dari maksudnya keluarga angkat ya, itu ada yang dari keturunan keturunan Cina di Padang seperti itu. Jadi ya udah kerap dari kapan tahu gitu. Jadi dan sukunya beda, agamanya beda mungkin, tapi tetap gitu. Tetap kita tuh merasa itu keluarga kita, sebangsa dan setanah air. Apalagi pas ke Jakarta ya karena ini ya. Mungkin kanan kiri udah beda agama, udah beda multi etnik, multi bahasa, budaya, agama. Jadi Jakarta inilah tempat pembelajaran yang luar biasa. Ya artinya kerukunannya. Kak Reni tadi katakan bahwa ilmu kerukunan tuh juga ada di rumah sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Harus dari orang tua gitu kan. Betul. Itu yang paling tepat Kak Nanda, karena anak-anak kan dibesarkan di rumah gitu. Dan mereka membiasakan apa yang ada di rumah mereka itu membawa keluar rumah itu hasil didikan dalam rumah sendiri. Betul. Nah, lalu relevansinya Kak, karena ini kan kita bicara Hari Perempuan Internasional. Tadi kita masih bicara skup kecil aja di rumah. Lalu bagaimana dampaknya kepada kerukunan di tingkat global, di tingkat nasional gitu ya, dengan ketahanan keluarga tadi Kak? Untuk ke tingkat nasional itu ya harus kita fokuskan, yaitu ini antara kalau tadi kan dalam rumah ya Kak, ini kita bicaranya untuk nasional. Betul. Ya. Jadi harapannya ke depan itu seluruh perempuan Indonesia itu menjadi perpanjangan tangan untuk mendidik anak-anaknya dari dalam rumah sendiri gitu. Kalau seandainya apa yang sudah kita terapkan di rumah itu sudah bagus, pasti efeknya untuk keluar ya berarti kan global ya Kak ya. Itu akan lebih bagus lagi seperti itu kan. Jadi maksudnya akarnya sudah kuat gitu sudah ya. Sudah kuat, betul. Dan basicnya baik itu soal agama atau soal peradaban itu udah lebih
kokoh gitu dari Iya, dalam iya, rumah betul, sendiri, betul, gitu Kak. betul. Betapa pentingnya itu berarti Kak, posisi perempuan dalam keluarga gitu Penting ya. sekali Waduh. kan Anda, sangat penting banget. Makanya ada Hari Kartini, ada Hari Ibu, ada sekarang Hari Internasional. Hari Internasional. Perempuan Aduh, Internasional. betapa spesialnya. Masya Allah ya Kak. Ya, Betul. jadi artinya benar ya, perempuan itu madrasah buat keluarganya. Betul. Gitu karena Tapi Kak, kita balik lagi Kak ke isu-isu perempuan itu sampai hari ini kan juga memang masih ada diskriminasi perempuan. Nah, Kak Reni tadi Kak Reni cerita sebagai seorang ibu. Sekarang Kak Reni boleh sharing cerita sebagai seorang aktivis gitu, menemukan diskriminasi apa? ya. Betul, menemukan apa sih di lapangan selama ini Kak? Oke, diskriminasi itu berdasarkan gender sih memang masih banyak terjadi ya Kak. Apalagi ya, di seluruh aktivis aspek. Kak. Aduh kalau bercerita, wah nggak cukup sehari ya Kak ya. Ya. Tapi kita ngambil garis besarnya aja ya. Nah memang terjadi banyak di seluruh aspek kehidupan kita dan semua sektor pembangunan di seluruh negeri ini. Itu salah satu fakta yang tidak dapat kita pungkiri kan Anda. Betul. Dan meskipun ada kemajuan yang cukup besar dalam kesetaraan gender tersebut, tapi sifat dan tingkat diskriminasi itu sangat bervariasi berbagai negara. Dan tidak ada satupun wilayah di negara berkembang di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dengan hak-hak hukumnya ya dan sosial dan ekonominya seperti itu kan Anda. Betul. Dan kesenjangan gender pun dalam kesempatan dan kendali atau sumber dayanya itu sendiri ekonomi dan kekuasaan dan partisipasi politik dan pengambilan keputusan terjadi itu ada di mana-mana. Nah, perempuan baru ada pada tataran sebagai objek pembangunan hukum sih Kak. Ya. Gimana tuh Kak? Ya, jadi itu menyasar sebagai pelaku ya Kak ya, pelaku hukum. Salah satunya faktor yang menyebabkan lingkaran ketidakadilan gender itu berada pada tataran kebijakan yang masih merasa gender kayak gitu Kak. Jadi yang kita banyak lah lihat baca gitu ya Kak ya, dengar gitu bahwa perempuan itu sebagai dibilang korban ya kan, itu banyak banget kan Kak. Contohnya aja gitu ya, baik itu dalam korban kekerasan ya, atau dalam korban misalnya isu-isu atau aib-aib yang banyak terjadi saat ini. Seperti itu sih sebenarnya. Yang gampang aja Kak Reni ya, misalkan kayak kalau kita bawa kendaraan nih di jalan, naik motor gitu kan. Kalau kita salah, kita mau belok kanan, sennya ke kiri nih. Itu udah pasti yang itu. komen tuh pasti gini, dasar nih mama. Gitu. tapi kalau itu dilakukan laki-laki, nggak ada kayak bilang dasar bapak-bapak. Dasar bapak-bapak. Tapi Kak Nanda pernah lihat nggak kalau misalnya kita di jalan gitu ya, apalagi kalau subuh loh Kak, ya, saya suka lihat itu mak-mak naik motor, tapi di belakangnya itu sampai menutupin dirinya gitu kan. Mereka dengan sigap, dengan perkasa gitu. Ternyata itu adalah salah satu ibu pencari nafkah. Bayangkan, mereka berbelanja sendiri ke pasar, itu yang dibawa itu barang-barang dagangan yang di toko kelontongnya, sayur apa segala macam. Dan itu dilakukan Kak. Padahal ya kita sebagai perempuan ya Kak ya, perempuan itu kalau mungkin laki-laki ada pekerjaan double atau segala macam, kita kayak banyak ya Kak ya. Ya, kalau perempuan aja kita lakukan multi banget kayaknya. Nah, itu dia Kak. Dan selain itu kebiasaan kita di rumah sebagai ibu rumah tangga ya, pekerjaan rumah tangga, dan juga kita bisa mencari nafkah coba Kak. Iya betul. Nah seperti si ibu-ibu itu subuh-subuh sudah, dan saya yakin beliau juga mungkin tidurnya kurang, tapi karena lihat jam, wah ini saatnya ke pasar belanja buat dagang, dengan segala upaya gitu kan, beliau jalan. Tapi nggak salah sen kayaknya ya kayak nggak ada salah gitu sen ya. Saya juga suka gitu. Dan kalau seandainya ya apalagi sama anak laki-laki kan, kalau kebiasaan deh tuh mak-mak katanya gitu kan Kak. Iya, saya beberapa kali malah suka ketemu Kak, bapak-bapak gitu ya. Iya. Mau belok kanan tapi sennya ke kiri. Tapi nggak ada yang komplain ya. Dasar bapak-bapak, nggak ada yang gitu. Tapi kalau mama iya. Iya. Kayak tadi juga Kak Reni bilang, ini
dalam kebijakan pemerintah sudah mengatur sebetulnya keterwakilan perempuan dan lain sebagainya. Iya, betul. Tapi kan tidak kemudian perempuan ini bisa menjadi menjabat di jabatan strategis gitu. Katakan betul. kalau presiden kita sudah pernah Sudah pernah. satu kali Satu Kak. kali Satu ya. kali. Saya nggak tahu ke depan apakah akan ada lagi. Akan ada lagi. Atau di gubernur misalnya. Atau di wali kota misalnya gitu. Tapi banyak kok Kak, kalau kita baca ya, gubernur atau wali kota yang di daerah ya. Betul, Jakarta belum pernah ya Kak? Belum pernah. Pengen ya Kak. Mudah-mudahan kali ini ya. Aduh, Masya Allah. Iya. Jadi Ya, artinya gitu. kok kayaknya jabatan-jabatan strategis itu masih belum bisa Masih ya. terbuka untuk perempuan. Perempuan. Apakah memang tidak dibuka gitu atau memang belum bisa berkompetisi dengan yang laki-laki gitu ya Kak? Kesempatannya gitu ya Kak ya, Kesempatannya mungkin yang belum ada ya? Kesempatannya yang belum ada ya kalau saya rasa. Tapi kalau seandainya ada ya perwakilan perempuan seperti perwakilan perempuan yang di daerah-daerah yang kita lihat ya, gubernurnya ada perempuan dan ada di DKI, mungkin itu nggak menutup kemungkinan Kak. Cuman mungkin sekarang belum muncul kali ya Kak ya. Belum muncul untuk belum DKI. sambil lirik-lirik gitu ya Lirik Kak, ini ya. siapa tuh kira-kira ya Kak Mana ya. tahu nanti ada gitu ya. Betul. Nah, karena ini saya pengen balik lagi Kak tadi tentang peran perempuan di keluarga. Ini kan lagi rame Kak. Ada isu kekerasan anak pejabat gitu ya. Betul. Kita jangan sebut nama ya Kak ya. Jangan. Isu kekerasan anak pejabat. Lalu kemudian muncul nih Kak reaksi-reaksi di TikTok, di Instagram, katanya kok anak pejabat gini banget Gimana gitu ya. ya? Apakah punya privilege tertentu anak pejabat atau gimana? Atau tapi saya tidak ingin kita bahas itu. Tidak, Nah, saya cuman pengen buat bahasnya kitanya aja ya. gimana sih sebenarnya perempuan itu, ibu gitu ya, supaya anaknya mau anak pejabat kek, mau Gimana? anak siapa kek, jangan melakukan kekerasan tuh gimana Kak? Iya sih Kak Nanda, memang saat ini ramai sekali ya video-video tersebut ya yang beredar di sosial media kita, dan itu terkait aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum keluarga. Betul. Anak pejabat terhadap salah satu pengurus organisasi, Sebenarnya ya kan? jadi anak pejabat juga jadinya. Iya kan, sih. gitu. Nah memang sih pada video itu kita bisa sama-sama melihat ya kayak adegan yang sadis ya. Betul. Tidak terkendali emosi pelaku gitu dalam melakukan kekerasan tersebut. Dan padahal si korban tuh sudah terkapar tidak berdaya ya kan. Nah dan atas perbuatan pelaku tersebut membuat si korban mengalami kondisi koma ya kalau nggak salah ya, dan trauma di kepala. Nah kasus kekerasan ini Kak yang dilakukan oleh salah satu pelaku tersebut tuh juga yang sangat disayangkan itu menyeret kedua orang tuanya ya, yang si pejabat tersebut beserta dengan ternyata kekayaan yang fantastis gitu kan. Imbasnya panjang gitu. Tapi pada aspek sosiologis yang yang dilakukan oleh oknum pelaku kekerasan tersebut Kak, anak pejabat tersebut merupakan konsekuensi ya dari pola asuh orang tua dan kondisi era masyarakat sekarang yang zaman digital ini loh Kak. Karena apa? Apalagi di tengah tuntutan kehidupan, si orang tua sudah sibuk ya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya, sehingga mungkin ya Kak ya, mungkin dialog atau diskusi atau berbicara dengan si anak itu sudah berkurang jadinya Kak gitu. Jadi si anak sibuk dengan dunianya, si orang tua sibuk mungkin dengan dunianya. kontrolnya yang kurang. Controllingnya yang Jadi kurang. kemudian anaknya ya seperti itulah ya Kak ya. Iya betul. Jadi mungkin kembali lagi ya Kak ya, kembali lagi ke kita nih harus sebagai orang tua ya konsekuensi kita itu harus menyadarin buat apa sih kita menjadi orang tua gitu loh Kak. Betul. Sebenarnya introspeksi dulu. Iya, introspeksi. Saya juga seperti itu loh Kak. Kalau misalnya kalau sudah malam, itu pasti saya tuh berpikir nih sehari ini saya melakukan apa aja sih gitu kan. Betul. Terus apa aja yang sudah saya lakukan sama anak, atau saya bertanya, saya memang termasuk orang tua yang dibilang ketakutan sih tidak ya Kak. Tapi namanya hidup di Jakarta, ada anak sepasang, kata orang sih, wah kalau anak laki-laki mah gampang, beda lagi mana anak perempuan, sama Kak. Kalau saya sih mau laki mau perempuan,
tetap dengan porsinya masing-masing, Betul. dengan resiko masing-masing Iya, gitu iya, kan. betul. Oh, kalau anak perempuan ini banyak ininya apa riskan apa segala macam gitu. Sama aja, laki-laki kan juga banyak ya, Betul, narkobanya lah betul, yang betul. kalau perempuan dihamilin, kalau laki-laki menghamilin kan Menghamilin begitu sama ya, aja sama padahal. aja kan. Jadi intinya kembali lagi ke Iya, iya, aspek keluarga kita, tatanan hidup di dalam rumah tersebut gitu. betul. Saya memang termasuk orang tua yang kalau dibilangin bawel, ya kan Kak. Tapi bawel buat anak. Jadi ditanyain kemana hari ini kemana? Ya saya selalu Komunikasi itu harus penting. Dan Iya. itu harus harian ya tadi kata Kak Reni Harus, kan? saya bilang gitu. Iya. Dan saya introspeksi Kak. Betul. Saya sebagai orang tua tuh selalu kalau malam itu introspeksi. Dari subuh bangun tadi ngapain aja ya, sampai saya nih udah mau tidur lagi ngapain aja Betul, gitu. betul, Ada betul. not catatan tersendiri buat diri saya gitu loh Kak. Sampai begitu ya. Sampai gitunya karena saya bilang Saya udah ngeri sih ya Kak ya sekarang ya. Aduh. ya Allah. Saya langsung introspeksi nanti sampai rumah nih. Jadi sebenarnya ya Kak ya yang paling dasar untuk mengkoreksi diri kita itu adalah kita sendiri Kak. Iya, Ya, bukan orang Setuju, lain. saya setuju. Ya, Aduh. karena gini Kak, normalnya seseorang ya mau laki mau perempuan itu kalau dikoreksi pasti tidak suka dikoreksi orang lain. Tapi kalau dia mengkoreksi dirinya sendiri, Betul. pasti dia akan oh iya ya. Tadi aku Apalagi begini kalau ya. yang koreksi lebih muda, Nah, perempuan tuh. lagi. Nah, tuh. Aduh. Oh, nggak terima gitu Nggak loh, Kak. terima pokoknya. Nggak terima. Iya, betul. Jadi kalau saya begini, oh ini kayaknya enggak deh gitu, kayaknya kurang deh aku deh, kayaknya apalagi sekarang anak-anak saya kan sudah menginjak remaja dewasa ya, 28 dan 23 tahun, dan mereka itu bisa komplain Kak, dan kita jadi gini Kak, pola asuh saya waktu dia masih kecil sama sekarang itu berbeda. Kalau dulu anak yang mengikutin orang tua, kalau sekarang tidak ada salahnya orang tua, tapi bukan berarti mengikutin mau anak tidak, tapi istilahnya berdiskusi. Memang Membuka ruang adek, diskusi ya. kakak maunya apa, gitu kan? Betul. Jadi bertanya gitu. Dan kalau untuk anak laki-laki, karena dia memang main medsos banget, gitu kan? Itu sering debat juga Kak sama dia gitu. Kalau yang perempuan lebih jenje aja gitu kan. Kalau yang laki-laki tuh oh nggak begitu mana dia berdebat. Jadi saya sekarang ada teman buat berdiskusi dan berdebat gitu Kak. Kalau dulu jadi teman ya Kak Reni ya. Iya, jadi anak kalau sudah dewasa tuh jadikan sahabat gitu. Tuh kan jadi menarik kan ngobrol sama Kak Reni, nggak berasa nih Kak Reni. Masya Allah. Soal perempuan tuh memang banyak luas dan memang sepenting itu para pecinta kerukunan ya. Betul. Sepenting itu ada perempuan di rumah, ada perempuan di keluarga. Di keluarga. Kak Reni sebelum kita tutup Kak Reni, mungkin closing statement ya. Kak Reni kasih pesan-pesan kepada sahabat pecinta kerukunan bagaimana perempuan Indonesia harus bersikap di tingkatan global ini ya Kak ya. Seorang perempuan itu yang kembali tadi ya sebagai madrasah buat keluarga dan anak-anaknya. Nah untuk global ya saya merasa mungkin itu berbeda dah ya Kak ya. Misalnya di Indonesia seperti apa, di negara lain seperti apa. Tapi kalau saya boleh menyampaikan sedikit bahwa kita sebagai perempuan punya hak. Ya, punya hak untuk melakukan sesuatu yang tentunya positif ya Kak ya. Dan di zaman digital ini kita bisa memanfaatkan media massa, media sosial dengan edukasi, untuk mengedukasi. Ya, misalnya seperti saya kebetulan saya Ketua Umum dari Ormas Laskar Garuda Bersatu ya Kak ya. Wow, jadi bukan aktivis kaleng-kaleng nih, sudah ketua langsung kan. baru ya belajar lah ya Kak ya, masih banyak senior saya. Nah jadi di dalam organisasi saya selalu menerapkan bahwa perempuan itu harus berani melakukan hal-hal yang mungkin tidak biasa, seperti bukan cuma mencari nafkah ya Kak ya, kebetulan Sri Kandila Datu itu banyak Kak gitu loh. Jadi kalau setiap ada acara itu bisa dilihat lah di DKI ini juga pasti tahu kok Datu itu ini semua ya perempuan semua, padahal tidak Kak gitu loh. Padahal campur. Cuman yang setiap ada kegiatan baik di Pemprov atau dari manapun itu semua yang bergerak tuh perempuan paling cepet gitu. Nah jadi kalau menurut hemat saya
manfaatkan media sosial yang saat ini yang lagi marak, tapi untuk mengedukasi orang gitu. Oke. Misalnya kita bisa membuat media sosial kita sebagai sarana memberikan perpanjangan tangan bahwa misalnya saya pernah membuat seperti pelatihan budidamber gitu Kak. Budidaya ikan dan tanaman dalam ember. Oh ya, pernah bikin itu ya Kak? Oke. Dan itu didukung Itu waktu manfaat sama sekali itu manfaat ya, Kak. sekali. Apalagi kita hidup di Jakarta yang halaman sangat Betul, minim Kak lahan gitu loh. terbatas. Dan alhamdulillah Kak, setelah pelatihan itu yang diikutin oleh 100 orang ya. Memang 20%-nya yang mempraktekkan di rumah Kak. Yang membuat saya bangga itu mereka sampai telepon, "Bunda, ayo ke sini makan lele." Ini Panen, sampai difoto, sudah lelenya panen. gede-gede, Ya, ya. kangkung seperti itu Wah. Kak. Jadi ya mungkin menurut hemat saya perempuan berkiprah menurut kodratnya betul, tapi perempuan cerdas itu akan memberikan efek positif kepada sekitarnya, lingkungan Sekitar, sekitar. wah. Seperti itu. Wanita cerdas harus akan memberikan efek positif. Nah, itu Siap. jadi quote of the day itu Kak. Yes. Quote-nya Kak Reni. Terima kasih banyak Kak Reni Terima kasih waktunya. sama-sama. Ya Allah. Kayaknya Senang sekali. nggak puas deh ya Kayaknya kalau nggak puas. cepet banget loh ya. Makanya kita mesti bikin kayaknya yang rutin sunan Ya, khusus siap. perempuan ya Kak. ya? Nah, itu boleh itu. Sunan luar biasa loh ya. Jadi sahabat para pecinta kerukunan ya, silakan komentarnya kalau emang mau kita bicarakan isu-isu apa soal perempuan ke depan. Ya, ya. betul Karena banget. ini sekali lagi terima kasih Sama-sama. waktunya Telah diundang, Kak Nanda. sahabat para pecinta kerukunan, terima kasih atas atensinya. Menghormati bukan mengikuti, menghargai bukan mengimani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.